Saya Udil Absar Abdullah. Saya akan memandu serial acara selama bulan Ramadan ini. Saya akan berbincang-bincang dengan para tokoh-tokoh Muslim Indonesia mengenai pengalaman mereka dengan Al-Quran. Bagaimana mereka bergaul, bergulat, menghayati, menghidupi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bermakna secara personal bagi para tokoh-tokoh ini. Tentu, apakah makin banyak Pak Quraisy ini membaca kitab tafsir mengenai Al-Quran, makin memahami Al-Quran atau makin tidak tahu? Saya tidak akan berkata makin tidak tahu, tetapi makin banyak yang saya tidak tahu. Makin banyak yang tidak tahu? Iya, makin banyak yang saya tidak tahu. Ya. Ketika sekarang membaca atau mendengar pengalaman-pengalaman pakar-pakar tafsir, saya juga terkagum-kagum dengan pandangan-pandangannya yang saya tidak kemukakan atau saya belum pernah kemukakan. Di dalam Al-Misbah ya? Ya, di dalam Al-Misbah. Ya. Kalau boleh tahu Pak Quraisy, mufassir klasik ataupun modern yang amat dikagumi oleh Pak Quraisy, ini mufassir siapa ini? Saya kira kalau klasik itu mungkin Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ya. Ya. Kenapa Pak Quraisy? Karena dia banyak mengaitkan dengan hadis. Oke. Ya tahu. Klasik Ar-Razi karena banyak sekali pendapat. Iya. Ya, dan yang kita bingung. Sampai kita bingung, ya toh. Dan itu diakui oleh Ar-Razi sampai-sampai beliau berkata, "Mastafatna min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu." Kita tidak menghimpun mendapat sesuatu dari pembahasan kita kecuali menghimpun si A berkata begini, si B berkata begitu. Tapi cukup banyak. Ya. Kalau di modern, saya tertarik dengan At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur. Ibnu Ashur. Kenapa Pak Quraisy? Tinjauan kebahasaannya sangat dalam. Sangat dalam ya. Ya. Tertarik dengan Asy-Sya'rawi. Asy-Sya'rawi. Apakah karena beliau ini berhasil mendekatkan Quran kepada orang-orang awam? Saya kira iya. Itu ya. Jadi dengan gaya bahasanya, dengan contoh-contohnya, dengan bahasa Arab Amiyahnya, dengan bahasa Arab Amiyah, sehingga orang mudah memahaminya. Ya. Apa yang khas pada Asy-Sya'rawi, Pak Quraisy? Kedalaman pengetahuan bahasanya. Terus ada satu hal lagi, dia tidak jarang mengemukakan hal-hal yang boleh jadi orang anggap aneh, tetapi beliau alami. Yaitu? Saya misalkan terakhir begini, itu ada rumus dalam tafsir bahwa kalau kata nakirah terulang, maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Kalau kata ma'rifah terulang, itu artinya sama. Itu sama. Beliau berkata begini, punya pengalaman. Ada yang bertanya pada saya menyangkut ayat wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ini kan ilah dua-duanya nakira. Apakah itu berarti ada dua Tuhan? Oh, menarik pertanyaannya itu ya. Agak nakal pertanyaannya itu Pak Quraisy. Beliau bercerita begini. Dia bilang waktu yang bersangkutan bertanya pada saya, ketika itu hadir Syekh Mahmud Shaltut Al-Azhar. Dia bilang, dia bertanya pada saya tertegun. Tiba-tiba ada satu orang datang pada saya. Ainal mausuf. Dia bilang, saya lantas berpikir, alladzi fis sama'i ilah, itu mausuf. Karena ada alladzinya. Ya. Fil ardi ilah, itu nakirah. Jadi kamu tidak bisa berkata bahwa dua nakirah. Dua nakirah. Jadi yang satu ma'rifat, yang satu ma'rifat, dan satu nakirah. Dan ini menurut Sya'rawi itu terjadi dan
orang yang berucap itu kemudian saya tidak kenal, kemudian menghilang dari saya. Ini pengalaman agak. Nah, ini pengalaman mistik ini kan. Nah, ini mungkin salah satu contoh bagaimana orang yang dekat kepada Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan dirinya dengan cara-cara tertentu. Jadi termasuk melalui pengalaman-pengalaman yang gaib seperti ini. Kalau Anda bertanya pada saya, tidak apa-apa saya cerita, saya sering bercerita pada mahasiswa pengalaman saya. Ya, yang gaib. Ya terserahlah bagaimana ya. Saya meneliti di disertasi saya buku Nazmid Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Al-Biqai. Al-Biqai. Salah satu tugas kita adalah mencari di mana si A yang mengemukakan pendapat ini mengemukakan pendapatnya. Misalnya, menurut Al-Ghazali begini. Tugas peneliti mencek di mana itu. Apa sesuai atau tidak apa yang ditulis oleh pengarang dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Nah, ada pengalaman yang tidak hanya sekali atau dua kali. Menemukan nama seorang yang tidak terlalu terkenal. Disebut pendapatnya. Oleh Al-Ghazali? Bukan oleh Al-Ghazali. Dikutip oleh Al-Biqai. Tugas saya oleh promotor, kamu harus cari siapa dia. Mencari siapa dia tidak sulit. Tetapi di mana itu sulit. Seringkali saya tidak dapat ini. Maka dikatakan tulis catatan kaki, lam ajidhu, saya tidak terima. Tetapi tidak jarang, astagfirullahaladzim, tidak jarang saya masuk perpustakaan. Saya sudah tinggalkan ini, yang lain lagi. Tapi begitu mencari suatu buku, berhenti di suatu tempat, terus ambil buku, saya buka, di situ saya dapat apa yang saya cari berminggu-minggu.